Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Maraqil Ubudiyah. Alhamdulillah sudah di halaman 98. Lanjutan yang sebelumnya ya, bab imamah dan kuduah ketinggalan sedikit. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa'alam anna syurutal imami sittatun. Ketahui olehmu bahwa sungguh syarat menjadi imam itu sittata asyara. Ada 16 ya. 16 syarat jadi imam. Al-awwalu at-tamyiz. Yang pertama itu tamyiz. Tamyiz maksudnya bukan balita ya. Sudah bisa membedakan mana kotoran, mana bersih, mana kotor. Tamyiz. Maksudnya bukan anak kecil, bukan balita. Nah, tentunya tamyiz ini punya akal, tapi akalnya belum sempurna kan. Wasani al-aqlu dan yang kedua itu berakal. Nah, ini berakal, ini lawannya majnun. Lawannya orang gila. Nah, artinya tamyiz tadi anak kecil juga punya akal, cuma akalnya belum sempurna. Nggak apa-apa. Umur 6 tahun, 7 tahun boleh jadi imam. Yang kedua berakal, artinya orang gila nggak boleh. Nah, wasalisu al-Islam, yang ketiga itu Islam, ini udah tentu. Warabi'u az-zukuratu fiman ammar rajula awil khunsa. Yang keempat yaitu laki-laki pada orang yang menjadi imam ia akan laki-laki. Pada orang yang mengimami ia akan laki-laki atau khunsa. Nah, imam disyaratkan zukur laki-laki bila makmumnya laki-laki atau khunsa. Nah, tapi bila makmumnya perempuan, nggak disyaratkan imam laki-laki. Boleh juga imam perempuan. Imam perempuan, makmum perempuan. Nah, kalau imam laki-laki, makmum siapa aja. Kalau makmumnya laki-laki dan khunsa, imamnya mesti laki-laki. Kalau makmumnya khunsa, imamnya juga mesti laki-laki. Khunsa jadi imam, makmum boleh perempuan, yang lain nggak boleh. Wal khamisu ayyakuna mukallafan idza kana imamal jum'ati wa kana minal arba'in. Dan yang kelima bahwa adanya imam itu mukallaf. Syarat yang kelima, imam mesti mukallaf, balik berakal, nggak boleh tamnya tadi, nggak boleh anak kecil. Yang kelima adanya makmu ianya imam itu mukallaf syarat idza kana imamal Jumat. Bila ada ianya seseorang itu imam Jumat, wakana dan ada ia dari 40. Jamaah Jumat menurut mazhab Syafi'i 40 orang. Dia menjadi imam. Nah, imam itu harus balik berakal karena dialah yang menjadi ahli Jumat. Nah, tapi beda lagi kalau Jumat jamaahnya rame, dia lebih dari 40. Maksudnya dia ke 50 jadi imam. Walaupun dia nggak balik berakal kan? Nggak balik berakal maksudnya. Walaupun dia bukan mukallaf, maksud mukallaf di sini balik doang. Akal tetap disyaratkan. Rada rada aneh ibaratnya ini. Yang kelima bahwa adanya imam itu mukallaf. Arti mukallaf berarti kan balik berakal pada dasarnya. Nah, balik dan berakal. Kalaf. Dia mukallaf bila dia jadi imam Jumat. Kalau dia bukan imam Jumat, boleh nggak mukallaf? Kayak tamnya tadi kan. Umayyad bukan mukallaf. Dan dia bagian dari 40. Kalau dia bukan bagian dari 40 walaupun salat Jumat, boleh juga anak-anak. Nah, ini lawannya anak-anak, bukan lawan gila tadi. Wasadisu adamu luzumil i'adah fi haqqihi. Formula yang keenam itu tidak wajib mengulang sholat pada haknya si imam. Kamu tayammimen linahwi bardin. Seperti orang yang tayamum karena dingin. Tayamum karena dingin boleh, tapi harus ulang sholatnya. Nah, ini orang yang tayamum karena dingin, jadi imam, nggak boleh. Nggak boleh jadi imam. Karena dia harus mengulang sholatnya. Wa mutayammimen li'adamil ma'i fi mahallin yaghlubu fihi wujudul ma'. Dan seperti orang yang bertayamum bagi ketiadaan air pada tempat yang sering padanya tempat oleh ada air. Di tempat itu biasanya ada air, di rumah biasanya ada air. Tiba-tiba sanyu rusak kan? Sanyu rusak.
Nggak bisa diambil air karena sumur di bawah tanah. Nah, kita tayamum. Tayamum karena nggak ada air pada tempat yang biasanya ada air. Nah, itu kita tayamum, kita sholat. Tapi nanti ketika ada air harus mengulang sholat. Nah, orang-orang seperti ini nggak boleh jadi imam. Wafaqidit tahura ini dan seperti orang yang tidak memiliki dua alat suci. Air nggak ada, tanah nggak ada. Dia sholat lihurmatil waktu kan. Untuk menghormati waktu. Nggak boleh jadi imam. Wasabi'u alla yakuna hajiman bila jitihadin. Yang ketujuh bahwa tidak ada yaitu hajiman. Itu yang apa namanya? Ah, ah, kita artikan hujum. Melakukan sesuatu tanpa berpikir-pikir. Itu hajim namanya, hajam. Yang ketujuh itu bahwa tidak ada yaitu yang hajiman bila ijtihadin. Dengan yang melakukan sesuatu dengan tanpa ijtihad. Ini ihtaja ilahi jika perlu ia kepadanya ijtihad fil awani pada bejana-bejana awis siabi atau pakaian awil kiblah atau kiblat. Jadi seseorang nggak tahu kiblat, sholat aja sembarangan, nggak ijtihad dulu. Seseorang punya dua pakaian, satu bernajis, satu tidak. Tapi dia tanpa berijtihad, tanpa melihat tanda-tandanya langsung asal pakai aja pakaian, kemudian jadi imam, nggak boleh. Atau bejana, ada dua bejana, satu najis, satu yakin suci. Nah, cuma dia nggak ijtihad yang mana yang suci, yang mana yang najis, asal pakai aja. Nah, ini orang yang seperti ini nggak boleh jadi imam. Nah, itu maksudnya bahwa tidak ada yaitu yang hajim yang datang langsung tanpa melakukan ijtihad pada keadaan-keadaan yang memerlukan kepada ijtihad. Tapi dia tidak ijtihad dulu, nggak boleh jadi imam. Fasolatu zalika batilatun talzimuhul li'adah. Maka bermula salat orang itu batil. Wajib kepadanya oleh mengulang. Wajib. Wasaminu ma'rifatu kaifiyati sholat. Yang kedelapan itu mengenal cara sholat. Ini tentunya kan. Kalau nggak mengenal cara sholat, bagaimana sholat? Ntar makmum mengikuti sebagai apanya yang diikuti orang dia nggak bisa. Tahu cara sholat. Wadasi'u yang kesembilan alla yakuna lahinan lahnan yughayyirul makna fil Fatihah. Yang kesembilan bahwa tidak ada yang seorang itu yang lahen, lahen tidak fasih ya. Lahen ya akan sebagai lahen, lahnan. Sembilan bahwa tidak ada ianya si imam itu yang lahen, ia akan sebagai lahen yang bisa merubah ia akan makna pada Fatihah khususnya ya. Dia lahen, Fatihahnya nggak fasih, merusak makna. Sementara makmumnya qari, kan? Makmumnya qari, makmumnya fasih, nggak boleh jadi imam. Yang ke-10 alla yakuna akhrasa wa in kana al-muqtadi bihi akhrasa ayat. Yang ke-10 bahwa tidak ada ianya seseorang itu bisu. Sekalipun adalah al-muqtadi adalah orang yang mengikuti dengan dia itu bisu juga. Gak boleh orang bisu jadi imam. Wal hadi asyara dan bermula yang ke-11 itu alla yakuna ummiyat bahwa tidak ada yaitu ummi. Ma makna ummi wa huwa man la yuhsinul fatihata. Ummi itu orang yang tidak bagus ya akan Fatihah. Yang tidak bisa membaca Fatihah dengan bagus. Nggak fasih lah. Wal ma'mu kariun. Wal ma'mumu kariun. Sementara makmum kari. Makmumnya fasih. Dia nggak fasih walaupun nggak merubah makna. Kalau di atas lahin merubah makna. Ya, dia nggak fasih, makmumnya fasih. Jangan jadi imam. Wasani asyara yang ke-12 alla yakuna tabi'an li ghairi bahwa tidak ada yang si imam itu yang mengikuti bagi lainnya imam. Kalau dia mengikuti orang lain berarti dia statusnya makmum. Makmum nggak boleh jadi imam. Makmum pada waktu yang bersamaan sedang dia jadi makmum nggak boleh jadi imam. Orang lain nggak boleh ngikuti dia. Wasalisa asyara yang ke-13 alla yakuna murtakiba bid'atin yakfuru biha. Yang ke-13 bahwa tidak ada ianya imam itu yang melakukan bid'ah yang kafir ya dengan sebabnya bid'ah. Jadi imam yang punya akidahnya misalkan akidahnya menyebabkan dia jadi kufur, nah itu nggak boleh jadi imam. Seperti mazhab atau seseorang yang meyakini ada alam ini eh, kadim ya, kadim bin no, kayak pendapat Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa alam ini kadim no-nya, jenisnya no. Jenis alam ada sedikit dari alam yang kadim. Itu panjang lebar pembahasan. Atau contohnya apa misalkan? Hmm, Mujasimah. Mujasimah para ulama mengkafirkan nggak orang yang menjisimkan Tuhan. Kafir ya? Menyatakan Tuhan itu berbentuk. Nah, misalkan. Itu mujasimah. Nah, itu kafir. Nggak boleh kita ikuti dia. Warabi asyara bermula yang ke-14 itu al ayyakuna
dhahirul af'ali lil ma'mum. Ayyakuna dhahirul af'al. Formula yang ke-14 itu bahwa adanya imam itu yang dhahiral af'al, yang kelihatan perbuatannya lil ma'mum bagi makmum. Ibarat ada aneh dhahiran. Formula yang ke-14 itu ayyakuna dhahiral af'al, bahwa adanya imam itu yang dhahir perbuatannya, benar. Jadi imam itu perbuatan dia kelihatan. Artinya makmum bisa melihat dia. Ya. Bahwa ada ianya imam itu yang zahir perbuatan. Zahir perbuatan nggak harus dengan melihat ya. Artinya makmum mengetahui gerak-gerik imam sehingga bisa diikuti. Zahir perbuatan bagi makmum lihat kana min mutabati supaya memungkinkan ianya makmum dari mengikutinya imam. Artinya zahir ketahuan ya kan, walaupun tidak disyaratkan harus dengan melihat. Karena boleh saja ada dinding antara imam dan makmum selama ada pintu dan bisa dimasuki tembus. Jadi nggak disyaratkan melihat. Makanya beliau menggunakan kata dhahirul af'al. Perbuatan dia ketahuan bagi makmum. Wal khamisa asyara yang ke-15 ijtima'u syurutis salati fil imami yaqinan au dhanna. Nah, yang ke-15 syarat jadi imam itu berkumpulnya syarat salat pada imam. Artinya imam itu memiliki syarat sah salat. Yakinan, secara yakin atau dhan. Apa syarat sah salat? Min taharatin dari suci, wasitrin tutup aurat, sitri auratin tutup aurat, wajatina binajasatin ghairi ma'fuin anha dan menghindari najis-najis yang tidak dimaafkan darinya najis. Wasadisa asyara yang ke-16 niatul imamah fima tajibu fiha niyatuha. Niat imam, niat menjadi imam pada ma yang wajib padanya ma oleh niatnya imamah. Jadi sholat-sholat yang wajib berjamaah berarti imam itu wajib niat imam jadi imam. Wahya dianya ma yang wajib padanya oleh niatnya imamah itu Jumat. Sholat Jumat kan? Imam sholat Jumat harus niat berjamaah. Nah, karena sholat sah Jumat itu harus berjamaah. Kalau imam nggak niat jamaah, dia nggak berjamaah berarti. Nah, wahyal Jumat yaitu Jumat wal muadah sholat yang diulang. Sholat yang diulang kan disyaratkan berjamaah. Kita udah sholat sekali sendiri, kemudian ada jamaah, kita ulang lagi biar dapat pahala. Ini imamnya harus niat imamah. Wal majmu'atu bil matar dan sholat yang dijamak karena hujan. Nah, karena alasan dibolehkan jamak karena hujan alasannya karena kalau kita pulang nggak bisa balik lagi ke masjid hujan, kita luput pahala sholat jamaah. Makanya disyaratkan berjamaah dan imamnya niat imamah. Wal manduratu jamaatan. Nah, dan dianya yang wajib padanya oleh niatnya jamaah itu Jumat, sembahyang yang diulang, sembahyang dijamakkan dengan sebab hujan, yang dinazarkan akan berjamaah. Emang sengaja kita nazar berjamaah. Kalau ini seperti sholat id sunnah, wa nahwihi dan seumpamanya id. Cuma bi an nazara syakhsun ayusalliya zalika jama'atan. Dengan bahwa bernazar oleh seseorang bahwa sholat dia akan demikian sholat id secara jamaah. Ya Allah kalau saya sembuh, nah, dari sakit misalkan, saya akan sholat id berjamaah. Kita jadi imam harus niat kan? Summa yusalli imaman. Kemudian sholat ia sebagai imam. Fatajibu niatul imamah. Maka wajiblah oleh niat imamah. Tapi kalau dia jadi makmum, nggak wajib niat. Nggak wajib niat imamah. Karena dengan kita ikuti orang lain pun sudah dianggap berjamaah kan. Walaupun imamnya nggak niat jamaah. Cuma dalam sholat Jumat, ini imam yang wajib Jumat juga. Karena dia wajib Jumat berarti dia wajib berjamaah juga. Makanya wajib niat imamah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, wala yang bagi aila yaliku lil ma'mumi ayataqaddama alal imami fi af'ali. Dan tidak sepantasnya. Artinya layaliku tidak layak bagi makmum oleh bahwa mendahului ya di atas imam pada perbuatannya si makmum. Tidak layak bagi si makmum mendahului ia kepada imam pada perbuatannya si makmum. Duluan kita melakukan rukun-rukun. Itu nggak bagus. Karena imam tujuannya untuk diikuti. Au yusawiyahu. Tidak layak bagi makmum oleh bahwa menyamai ia. Ianya makmum akannya imam pada afal tadi. Ayuqarinahu. Artinya membarengkan ia akannya imam fidzalik pada perbuatan. Rukuk bareng, sujud bareng. Kalau takbiratul ihram bareng malah nggak sah kan?
Bal yang bagi ayyutlabu ayat akhir anu, bahkan dianjurkan, bahkan sepantaslah atau dianjurkan akan bahwa mentakhiria darinya afal imam, darinya imam. Wala yahwi, wala yahwi bikasril wawi ail makmumi. Wala yahwi, dan tidak turun ianya dengan kasrah waw artinya makmum, tidak turun ianya makmum li ruku yang untuk ruku illa idzan taha, kecuali apabila intaha ay wasalal imamu, kecuali bila sampailah oleh imam ila hadir ruku udah ruku. Imam udah sampai batasan ruku, kita baru mulai turun ke ruku. Wala yahwi li sujudi malam malam tasil jabhatul imami alal ard, dan tidak turun ianya si makmum bagi sujud selama belum sampailah oleh dahi imam ke bumi. Artinya imam sempurna sujud, sujud. Maksud sempurna sujud di sini mukanya, dahinya sudah di tempat sujud baru kita sujud. Wa alam anna syurutal makmumi tis'atun, ketahui olehmu bahwa sungguh syarat makmum itu 9. Makmum juga ada syaratnya. Al awalu al mutaba'atu, bermula yang pertama itu mutaba'ah. Artinya kita harus mengikuti imam. Bi ayu tabi'a imamahu fil af'ali. Dengan bahwa mengikuti ia akan imam pada, dengan bahwa mengikuti ia akan imamnya fil af'ali pada segala perbuatan. Fala yasbiquhu bi rukunaini, maka tidak mendahului ia akannya imam dengan dua rukun fi'laya ini yang fi'li keduanya. Walau ghaira tawila ini, walau bukan dua rukun yang panjang. Ami dan aliman bitahrim, hal karena dia itu yang sengaja lagi tahu haram. Nggak boleh mendahului imam dua rukun, walaupun pendek. Satu panjang, satu pendek. Imam masih i'tidal. Kita udah sujud, udah satu, udah bangun, duduk antara dua sujud. Nah, pas kita sujud lagi, udah batal. Melewati dua rukun, sengaja, tahu haram. Wala yatakhallafu anhu bihima bila udhrin, dan tidak takhalluf, tidak meninggalkan ya, tidak menyelisihi ya darinya imam dengan keduanya dua rukun fi'li dengan tanpa alasan. Kalau tanpa alasan masih ada tafsir nanti kan. Misalkan kita benar-benar nggak bisa baca cepat lambat, imam cepat banget baca Fatihah, mungkin bisa pelan-pelan kita kejar di belakang selama tidak melewati tiga rukun. Wasani ayan wiyal iqtida'a bil imam. Yang kedua bahwa niat ia akan mengikuti dengan imam atau al jamaah, dan niat ia akan jamaah. Niat iktidak boleh, niat jamaah boleh, niat iktimam juga boleh. Ini lafad, lafad doang. Kalau lafad bahasa Arab maksudnya. Dan niat, niat iktidak, mengikuti imam atau niat berjamaah, sholat berjamaah karena Allah, sholat fardu zuhur jamaah karena Allah. Salat fardu zuhur menjadi makmum karena Allah boleh, iktimam menjadi makmum. Nah, yang kedua bahwa niat ia akan iktidak mengikuti imam atau berjamaah dengan imam atau niat menjadi makmum dari seorang imam fi ghairil jum'ati, pada bukan sholat Jumat dalam keadaan mutlak. Artinya kita ada niat berjamaah dalam sholat kita, baik niat jamaah itu dalam takbir atau bukan. Artinya ketika kita takbir misalkan kita nggak niat jamaah, selesai takbir baru niat mengikuti imam di depan kita boleh. Kalau bukan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mesti niat jamaahnya dalam takbir. Wa fiha ma'at taharumi. Dan dalamnya Jumat bersama taharum. Kalau sholat Jumat, niat imamah, niat iktidak, niat menjadi makmum mesti dalam takbiratul ihram. Kenapa disyaratkan niat? Ini ilat kepada asani, alasan yang kedua. Harus niat iktidak. Niat iktidak dengan imam, niat berjamaah, niat menjadi makmum. Li'anna tabaiyah amalun, karena mengikuti orang lain itu satu pekerjaan. Faftakarat ila niyah, maka perlu ia kepada niat. Gak boleh kita ikat perbuatan kita dengan orang lain tanpa ada hubungan apa-apa kan. Wa mislul jum'ati kulluma wajabat fil jamaah. Formula sama seperti Jumat itu setiap yang wajib pada jamaah oleh jamaah. Setiap sholat yang wajib berjamaah karena nazar tadi misalkan, atau karena jamaah dengan hujan, semua wajib niat dalam takbir. Wasalisu muwafaqatul ma'mumi imamahu fi sunanin tafhaju mukhalafatu fiha fi'lan wa tarkan. Formula yang ketiga itu muwafakat si makmum, maka imamnya si makmum pada sunnah-sunnah yang kejilah oleh menyalahinya. Nah, si imam, si makmum padanya sunnah, nisbah perbuatan, dan nisbah meninggalkan. Yang ketiga muwafakat si makmum makan si imam. Kita harus melakukannya
harus mengikuti imam, nggak boleh takhalluf, nggak boleh tertinggal. Muafakat si makmum akan si imam pada sunnah-sunnah yang kejilah oleh menyalahinya si makmum akan imam. Padanya sunnah-sunnah, baik nisbah melakukan atau meninggalkan. Seperti sujud tilawah. Jadi ketika imam sujud tilawah, kita harus langsung sujud tilawah. Kalau sengaja kita nggak sujud bareng, batal. Nah, begitu imam lagi baca ayat sujud tilawah, walaupun kita sedang baca Fatihah atau sedang baca rukun, tinggalkan rukun langsung ikut sujud tilawah. Tapi nanti ada tapinya. Kita lagi-lagi berdiri kan, imam sujud tilawah kita nggak tahu, kita nggak tahu. Pas kita tahu imam udah bangun, nah itu kita nggak boleh lagi sujud tilawah. Ya udah mengikuti imam aja di posisi berdiri lagi. Nah itu kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu sengaja nggak ikut sujud tilawah, batal sholat. Atau kita yang sujud, imam nggak sujud, batal juga. Imam baca ayat tilawah nggak sujud, kita yang dengar, Pak. Kita yang dengar sujud, batal. Formula yang ketiga itu muafakat makmum akan imamnya si makmum pada sunnah-sunnah tafahju yang kejilah oleh mukhalafahnya si makmum. Akannya imam padanya sunnah nisbah perbuatan dan meninggalkan. Kasajadati dilawatin seperti sujud tilawah. Arabi'u tayakunu taqaddumi ihrami imamihi ala jami'i taharumi. Yang keempat itu yakin terdahulu ihram imamnya di atas semua taharumnya. Jadi harus selesai imam taharum dulu kita baru taharum. Harus yakin. Nah, rukun pertama. Wal khamisu ayyakuna aliman binti qalatil imam. Yang kelima bahwa ada ayah itu yang mengetahui dengan perpindahan imam. Kita tahu perpindahan imam baik dengan melihat atau dengan mendengarkan suaranya. Nah, sebagaimana tadi imam wajib mentahirkan perbuatannya bagi makmum. Begitu juga makmum wajib tahu intikal imam, berpindahnya imam dari satu rukun ke rukun berikutnya. Lihat tamakkana min mutaba'ati supaya memungkinkan, supaya mungkin ianya makmum dari mengikutinya imam. Wasadisu alla yakuna sabiqan imamahu fima ya'tamada alaih. Yang keenam bahwa tidak ada ianya makmum itu yang mendahului akan imamnya pada yang berpegang ianya makmum di atasnya mah. Ini apa maksudnya? Hmm. Nah, ini yang keenam bahwa tidak ada ianya makmum itu yang mendahului ia akan imamnya. Enggak boleh mendahului imam. Pada yang i'timad ianya si makmum di atasnya mah. Apa maksudnya? Yang nggak boleh biasanya begini ya. Kalau nggak salah saya ingat dalam kitab fikih, yang nggak boleh kita dahulukan kan apa namanya? Takbiratul ihram kan? Takbiratul ihram. Udah dibahas tadi di belakang. Hmm, kalau rukun qauli yang lain boleh kita dahulukan, walaupun makruh. Yang nggak boleh dahulukan kan takbir dan salam kalau nggak salah kan? Takbir dan salam nggak boleh dahulukan. Yang lain boleh. Artinya kalau kita salam duluan nggak niat mufarakah harus masuk lagi ke dalam sholat. Kalau lupa masuk lagi. Kalau sengaja batal sholat. Ini mungkin ya tamada ini. Yang keenam bahwa tidak ada ianya si makmum itu yang mendahului imamnya pada yang berpegang ya. Ya si makmum di atasnya mah iktimad maksudnya kita iktimad baru boleh sholat tadi harus imam selesai takbir dulu. Apakah begitu maksudnya? Nggak paham ini. Kalau ada teman-teman yang menyimak ini coba nanti cari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasabi'u yang ketujuh alla ya'taqida butulana sholati imami. Bahwa tidak meyakini ia akan batal sholat imamnya. Kalau batal sholat kan nggak mungkin kita ikut. Nah, walau syakka syafi'i fi ityanil mukhalif. Dan jikalau ragulah oleh Syafi'i. Maksud Syafi'i ini Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i. Tapi biasanya kalau Syafi'iyah, kalau mazhab Syafi'i maksudnya ada tanya biasanya. Ini kayak Imam Syafi'i gitu. Atau boleh juga. Walau syakka Syafi'i, jikalau ragulah oleh seseorang yang bermazhab Syafi'i fi ityanil mukhalif pada mendatangkan oleh orang yang berbeda mazhab kehanafiin seperti Hanafi, ragu pada melaksanakannya si mukhalif
apa yang dia laksanakan bil wajibat dengan yang wajib indal ma'mum di sisi makmum. Lam yu'assir, saya tidak mempengaruhi ianya ragu pada sah iktidak dengannya si mukhalif. Tahsinan lidhanni bihi, karena membaguskan bagi prasangka dengannya si mukhalif. Jadi seorang yang bermadhab Syafi'i ikut Hanafi, Hanafi nggak wajib baca basmalah misalkan kan? Kita wajib baca basmalah. Kita ragu, nah, kita makmum Syafi'i, Imam Hanafi. Syafi'i wajib baca basmalah Fatihah. Hanafi nggak wajib. Kita ragu apakah imam itu baca basmalah apa enggak tadi. Imam tadi baca basmalah atau tidak. Ragulah oleh Syafi'i dalam mendatangkan si mukhalif seperti Hanafi dengan yang wajib. Yang wajib menurut kita. Saya tidak mempengaruhi ya pada saik tidak. Kita ragu dia baca basmalah apa enggak. Enggak apa-apa. Tetap saik tidak. Tidak mempengaruhi ia pada saik tidak dengannya si mukhalif. Tahsinan. Karena memperbaiki bagi prasangka terhadap dia. Kita berbaik sangka. Basmalah kan sunnah. Jadi mesti dia baca. Karena memperbagus bagi prasangka dengan Yazid Khalif fi tawakkil khilaf dalam menjaga khilaf ya. Nah, kalau ragu saja nggak boleh ikut, akhirnya kita nggak bisa hidup berdampingan ya kan. Sementara teorinya kita harus meyakini semua madhab itu dalam petunjuk Allah benar. Ya. Walau alima tarkal imamil basmalah. Jikalau meyakini tadi syak ini yakin. Jikalau yakin ianya Syafi'i misalkan akan meninggalkan imam yang mukhalif akan basmalah. Lam tasiha qudwatu Syafi'i ini saya tidak salah oleh mengikutinya Syafi'i dengan yang mukhalif. Gak boleh kita ikuti. Yang jadi imam enggak baca basmalah. Dan kita tahu memang dia enggak baca. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan yakin banget kita. Memang enggak kedengaran baca basmalah. Enggak sah menurut di sini enggak sah kita ikuti. Eh, Jikalau yakin ya seorang akan tinggalnya imam dengan basmalah, ini saya tidak salah oleh ikut Syafi'i dengannya mukhalif. Walau ada ianya mukhalif tadi, itu imam. Walau kanal imamul muqtada bih, sekalipun adalah imam yang diikuti dengannya imam itu imam a'dham, presiden, imam besar ya. Yang jadi imam tetap enggak sah. Kama qalahu Muhammadus Samanudi, sebagaimana nama yang mengatakan akannya oleh Muhammad As-Samanudi. Wasaminu yang kedelapan ijtima'ul imami wal ma'mum fil mauqif. Ya, berkumpul imam dan makmum pada satu tempat, pada satu tempat. Nah, walaupun luas banget tempatnya, satu tempat, yang penting satu tempat ya lapangan lebar, satu di ujung lapangan sana, kita di ujung lapangan sini dengan ketentuan ada jarak tertentu. Nah, itu boleh. Nah, kalau berbeda mauqif gimana? Satu di kapal, ya. Satu berbeda ruang. Maksudnya nggak bertemu imam dan makmum dalam mauqif nggak bertemu beda ruang. Sementara antara satu ruang dengan ruang selanjutnya nggak ada penghubungnya. Walaupun kedengaran suaranya. Nah, tapi nggak ada penghubung, nggak tembus. Nah, ini namanya berbeda tempat. Tapi kalau satu tempat walaupun luas nggak apa-apa kayak masjid ada lantai satu lantai dua boleh. Nah, kayak berbeda tempat kita ngikuti imam di TV, kita di luar TV kan. Kata si'u tawafuku nazmi salatail imami wal ma'mumi fil af'alit tahirah. Yang kesembilan syaratnya yaitu sama, muafakat susunan dua sholat, yaitu sholat imam dan makmum pada perbuatan zahir. Antara sholat imam dan sholat makmum secara zahir sama, walaupun beda niatnya. Imam sholat sunat, kita sholat subuh dua rakaat, nggak apa-apa kan sama. Yang nggak boleh itu kita sholat zuhur mengikuti orang sholat istisqa ya, sholat sholat apa yang dua kali rukuk, sholat gerhana, sholat gerhana. Dua kali rukuk dia beda. Itu nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'. Mungkin banyak salahnya ya. Penjelasannya mohon maaf dan segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.